Hello, gue Morgan Oe, and welcome to Portfolio Signature. Momen paling berkesan sih udah pasti momen film pertama ya. Bisa ada di industri film ini, itu kayaknya bakalan gue inget sampai gue nanti pergi gitu. Itu momen yang paling berkesan. Kalau momen paling lucu, banyak sih ya. Cuman kayak momen kebersamaan sama teman-teman sih di set itu yang menurut gue dari setiap produksi ke produksi yang lain tuh selalu punya meaning, punya something gitu. Karena kita ketemunya sama orang-orang baru gitu. Nggak semuanya kita akan berjalan beberapa produksi lanjut gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau dibilang momen lucu tuh kadang malah lebih berkesan sih sebenarnya. Kalau lucu banyak banget. Ntar kalau misalnya gue udah ingat, gue kasih tahu. Film or serial? Kalau serial mungkin yang terakhir yang gue nonton Adolescence, ada di Netflix. Itu menurut gue bagus banget secara teknis, secara storyline, secara penggarapan, dan secara acting juga. Apalagi anaknya, sorry banget gue lupa namanya, nama karakternya. Cuman yang gue tahu dia tuh debut di serial ini, Adolescence, dan actingnya bagus banget. Kalau film terakhir yang gue nonton yang berkesan, Final Destination Bloodlines. Karena gue nontonnya di 4DX. Kenapa seru? Karena pertama kali gue nyobain 4DX juga, dan sumpah ini buat teman-teman yang belum nyobain, belum pernah nonton di 4DX, jangan makan dulu sebelum nonton, karena nanti akan keluar. Karena itu benar-benar experience-nya tuh benar-benar serasa kita tuh ada di dalam film itu. Jadi setiap goncangan, jadi berasa banget kursinya kayak ada airnya, ada anginnya gitu. Jadi berasa live experience gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nyobain, jangan makan dulu sebelum nonton, karena nanti takutnya mual. Di film Pengepungan di Bukit Duri, saya berperan sebagai Edwin. Edwin ini adalah profesinya seorang guru honorer. Selain mengajar, dia punya misi pribadi untuk mencari ponakannya yang hilang, karena janjinya kepada kakaknya gitu. Jadi sembari mengajar, dia juga sembari mencari ponakannya gitu. Dan yang menarik dari karakter ini adalah mungkin kami sama-sama punya trauma karena ada satu hal yang terjadi di masa lampau yang menurut gue itu bukan cukup lagi, tapi kelam banget. Mungkin perbedaannya kalau gue mengalami itu tapi tidak terlalu berdampak secara, mungkin dampaknya tuh nationwide gitu. Cuman kalau sebagai Morgan itu kayak, oh ternyata ada kejadian ini nih. Tapi kalau Edwin ini langsung mengalami kejadian itu dan sangat berdampak secara emosional kepada hidupnya, dalam hidupnya, selama akhirnya dia tumbuh dewasa, akhirnya dia bekerja gitu. Itu sih yang menurut saya paling berkesan, karena saya pengen tahu lewat skrip dan juga lewat karakter sheet yang dikasih sama Bang Jokan, apa sih yang dialami oleh Edwin sehingga nantinya pas dia masuk ke time frame film itu udah kita bisa nonton kayak, oh ternyata Edwin mengalami apa ya dalam hidupnya gitu. Itu sih yang menarik untuk saya explore di film ini. Tantangan terbesarnya mungkin ini adalah film action pertama saya gitu. Jadi selain berakting di sini, saya juga harus berkoreografi, ada action koreografnya. Dan mungkin secara acting ini adalah salah satu, mungkin ini my hardest role to date untuk sekarang ini. Peran yang mungkin paling susah gitu, karena saya tidak pernah mengerjakan peran seperti ini sebelumnya gitu, dan saya juga amit-amit tapi belum pernah mengalami apa yang dialami Edwin dalam hidupnya gitu. Jadi banyak sekali yang harus saya cari tahu, banyak sekali yang harus diobrolin sama Abang, perihal motivasi karakternya, perihal background karakternya, sehingga Edwin bisa menjadi manusia yang utuh di dalam film gitu. Itu sih
banyak banyak ngobrol sih sebenarnya, banyak ngobrol, banyak riset juga tentang Edwin, tentang profesinya juga, karena saya juga belum pernah jadi guru, tapi at least saya udah pernah sekolah 12 tahun, jadi saya tahu susahnya jadi guru seperti apa di Indonesia gitu. Dan paling kalau dari segi karakter itu, tapi dari segi fisik mungkin saya pertama kali saya harus intens belajar koreografi, action koreografi. Sebelumnya mungkin nggak banyak yang tahu ya, atau mungkin ada yang sudah tahu kalau gue tuh seneng banget dan pengen banget, would love to do a musical film gitu. Jadi ketika ada kesempatan pasti gue akan kayak oke, let's do it gitu. Dan belum sudah prinsipal fotografinya sudah diambil gitu, cuman belum tahu kapan tayangnya, hopefully soon. Tapi ini adalah salah satu yang akhirnya tercapai juga, film musikal. Sutradaranya Garin Nugroho dan ada beberapa teman mainnya, salah satunya Nicholas Saputra gitu. Dan ya senang aja sih, maksudnya akhirnya impian atau mimpi salah satunya kalau misalnya ada film musikal tuh pengen terlibat, itu akhirnya terrealisasi di sini. Karena menurut saya beda banget ya, kayak saya pernah melakukan atau join di project Hairspray musical sama teman musikal, dan juga Cek Toko Sebelah musikal dulu sama Jakarta Move-In. Tapi experience-nya tuh beda gitu. Kalau di teater tuh bener-bener real, bener-bener live, no cut, nggak ada. Jadi kalau ada yang salah tetap gas, tetap lanjut. Tapi kalau musical tuh seru aja sih, karena kita bisa lebih crafting karakternya tuh secara detail gitu. Karena kan beda ya kalau misalnya kita menonton teater sama kita nonton film. Kalau nonton teater kan mostly itu skalanya tuh besar, proyeksi suaranya, gerakannya. Tapi kalau di film kan kita lebih bisa detail meng-create karakter yang kita perankan gitu. Yang mikro-mikro itu jadi lebih menambah nilai gitu kalau misalnya di film. Dan ini yang saya seneng banget gitu, karena di musikal film ini juga pasti akan sesuatu yang beda gitu, dan ada hubungannya juga dengan budaya Indonesia juga gitu. Jadi ya itu sih yang bisa saya share sekarang gitu. Sebenarnya drama sih ya, karena dari dulu sampai sekarang kita selalu bersinggungan dengan drama. Namanya manusia, kita pasti akan ada dramanya, mau itu drama yang kecil maupun yang skalanya besar gitu. Jadi drama itu selalu menarik, karena menurut gua drama itu satu hal yang sangat apa ya, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang bisa saja relate sama kita. Jadi mungkin drama, terus pengen explore mungkin horor tapi ada dramanya, atau horor ada komedinya gitu, kayaknya seru gitu. Jadi nggak melulu horor jeng horor hantu gitu atau setan gitu, tapi horor tapi kita mix dengan mungkin ada dramanya atau mungkin ada komedinya, itu bakalan menambah keseruan gitu. Hopefully semoga ada. Yang biasa gue lakuin, jadi gini, ini menarik. Jadi ada bukan satu metode ya, tapi satu yang kayak gue belajar. Ini ada namanya Mas Rosa. Mas Rosa ini adalah seorang aktor, tapi beliau juga adalah seorang pengajar acting, seorang dosen. Dan gue pernah ikut satu produksi yang ada Mas Rosanya, itu Sri Mulat. Waktu itu Sri Mulat Hilya Mustahal, film komedi. Dan di sana beliau mengajarkan kalau misalnya kita tuh sebagai aktor harus ada on and off-nya gitu. Harus ada jalan masuk, harus ada jalan keluar. Mungkin yang akan gue bahas di sini adalah jalan keluarnya kali ya. Karena menurut gue kalau misalnya acting secara metode itu is not for me, karena nggak fair banget sama orang-orang yang di sekeliling gue yang nggak ada di dunia film gitu. Kalau misalnya saya metode tapi saya bawa pulang baggage karakter saya ke rumah, itu kan nggak fair kan buat orang-orang yang di rumah gitu. Mungkin akan saya bahas di sini adalah kalau gimana gue pada saat gue merampungkan suatu project, gue menjadi Morgan lagi gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita syuting, sebisa mungkin perspektif gue dengan rela dan ikhlas untuk karakter ini take over my body and my mind and my soul gitu.
Tapi pada saat setelah rampung, biasanya kan ada post production blues. Itu yang benar-benar yang is very hard stage untuk dijalani gitu. Tapi saya udah dapat kunciannya nih dari Mas Rosa gitu. Jalan masuk dan jalan keluarnya, sehingga kita tidak lupa juga kalau misalnya kita adalah aktor yang sedang bercerita. Jadi bukan larut sepenuhnya gitu, karena itu juga bahaya buat mental health kita gitu. Jadi biasanya yang gue lakuin adalah gue selalu nonton anime, karena gue suka banget sama anime gitu. Jadi untuk menggrab Morgan lagi, atau untuk mengetuk, atau untuk memasukkan Morgan lagi ke dalam diri gue, yaitu salah satu nonton anime atau nonton mau di bioskop, mau di OTT, mau di kamar, mau di rumah, itu selalu gue akan nonton film-film yang memang gue suka gitu, yang kayak oh ini adalah film Morgan, jadi gue ingat. Gue pasti akan ketemu teman-teman gue. Jadi biasanya kalau misalnya lagi produksi, gue menghilang. Itu sudah sangat lazim kalau misalnya ditanyain sama teman-teman partner aktor saya atau teman-teman main saya yang bukan dari kalangan film, mereka udah tahu kalau misalnya Morgan lagi hilang, berarti Morgan lagi kerja. Jadi gue akan hang out lagi sama mereka, just to remind me kalau misalnya gue sekarang adalah Morgan gitu. Gue bukan lagi karakter yang sudah gue perankan gitu. Itu sih sebenarnya. It's interesting, tapi menarik gitu. Style ya, style atau fashion menurut gue sih yang penting lu nyaman aja sih sebenarnya. Jadi lu mau pakai apa aja, as long as lo nyaman, itu pasti lo bisa membawakan diri lo dengan baik, atau lo bisa membawakan baju yang ada di diri lo dengan baik gitu, presentatif lah gitu. Ketika lo bisa jadi diri lo sendiri, dimanapun lo berada, itu yang paling matters sih sebenarnya. Jadi lo tidak tergantung dengan suatu circle atau suatu keadaan atau situasi, tapi lo bisa jadi diri lo sendiri. Lo bisa tahu menempatkan diri lo di mana. Itu menurut gue self-expression yang benar. Portfolio, thank you for having me here. And jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on the notifications. Bye!